Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maulid Elang Firmansyah, NPM 19310084, kelompok 10. Saya akan menjelaskan materi tugas dari patologi anatomi blok endokrin Universitas Malahayati. Materi yang pertama yaitu goiter non-toksik. Definisinya yaitu goiter non-toksik merupakan pembesaran kelenjar tiroid difusi tanpa hipertiroidisme, bukan sebagai akibat proses inflamasi ataupun neoplasma, dan tidak ada hubungannya dengan kelainan fungsi tiroid. Etiologinya adalah goiter non-toksik disebabkan oleh kekurangan yodium, konsumsi goitrogen yang tinggi, gangguan hormonal dan riwayat radiasi pada kepala dan leher. Patofisiologinya, gambaran histopatologi goiter sangat bervariasi, tergantung dari penyebab dan lamanya terjadi goiter. Pertama, terjadi hiperplasia epitel folikuler yang berbentuk sama, goiter difus, sehingga terjadi peningkatan massa kelenjar tiroid. Bila kelainan ini menetap, arsitektur tiroid hilang, kesamaan bentuknya. Kemudian berkembang area-area involusi dan fibrosis. Area-area vokal yang hiperplasia, proses ini mengakibatkan nodul multipel atau goiter multinodular. Penyebab goiter non-toksik paling sering di seluruh dunia adalah defisiensi yodium. Namun demikian, pasien dengan goiter non-toksik sporadik umumnya penyebabnya tidak diketahui. Goiter non-toksik ada beberapa etiologi, antara lain defisiensi yodium. Di sini mulai timbul goiter bila mana asupan yodium kurang dari 50 mg per hari. Kelebihan yodium, jarang terjadi goiter kecuali bila didasari autoimun. Goitrogen, obat-obatan PTU litium, penibutazon, aminoglutaltimid, ekspektoran yang mengandung yodium, makanan sayuran genus brasika misalnya kobis dan lobak, ganggang laut, ketela pohon, rumput liar yang mengandung bahan goitrogen. Dyshormonegenesis, biasanya penyakit ini diturunkan. Lalu ada radiasi leher dan kepala, dapat menyebabkan nodul jinak maupun ganas. Pemeriksaan fisiknya yaitu ada stadium 0 sampai dengan stadium 3. Stadium 0 yaitu tidak ada pembesaran tiroid. Stadium A1 teraba pada pemeriksaan, tidak terlihat walaupun leher ekstensi penuh. Stadium 1B, goiter teraba pada pemeriksaan dan terlihat saat leher ekstensi penuh. Lalu ada stadium 2, goiter terlihat saat leher dalam posisi normal. Lalu ada stadium 3, goiter cukup besar dan dapat terlihat dari jauh. Makroskopisnya yaitu tonjolan teraba lembek, kistik sampai keras seperti daging parenkim di antara dua nodul, dapat fibrotik. Pada daerah endemik, stroma dapat mencapai 300 gram. Mikroskopis, terdapat folikel kecil berisi sedikit koloid dilapisi epitel toraks. Lalu lama-kelamaan epitel membesar dengan dilapisi epitel gepeng. Stroma ini disebut stroma koloides, terjadi pada sel koloid. Lalu materi selanjutnya yaitu ada thyroiditis Hashimoto. Definisinya yaitu adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik melawan dirinya sendiri dan menyerang tiroid. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid sehingga hormon yang dihasilkan menjadi sedikit dan menjadi hipertiroidisme. Ditemukan oleh Hikaru Hashimoto pada tahun 1912 dengan istilah struma lymphomatosa. Lalu penyebabnya, antibodi menyerang kelenjar tiroid sehingga menyebabkan peradangan, kelenjar tiroid yang kurang aktif, dan kekurangan produksi hormon tiroid. Lalu kekurangan produksi tiroid menyebabkan kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar tiroid
memproduksi hormon lebih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada hal ini menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, suatu kondisi yang disebut gondok. Lalu ada manifestasi klinisnya. Tidak ada gejala khusus atau asimptomatik karena penyakit ini butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Secara bertahap terjadi penurunan tingkat hormon tiroid. Biasanya gejala yang ditemukan adalah sesuai manifestasi hipotiroid, antara lain lupa, mengantuk, wajah sembab, nyeri otot, laju pertumbuhan melambat, mudah lelah, kesulitan belajar, konstipasi, berat badan naik, dan kuku dan rambut rapuh. Lalu ada patofisiologinya, yaitu yang pertama autoimun. Lalu antibodi menyerang sel hormon dan terjadi kerusakan pada sel TSH, lalu peningkatan TSH abnormal, dan terakhir pembesaran tiroid tanpa nyeri. Faktor resiko. Usia 45 sampai 65 tahun rentan terkena. Itu kelainan pada kromosom 6P dan 12Q. Jenis kelamin wanita, genetik, penyakit autoimun lain seperti pasien DM tipe 1, sindrom Down, dan sindrom Turner. Lalu ada makroskopisnya, yaitu infiltrasi luas parenkim oleh infiltrat peradangan monokleus yang mengandung limfosit kecil, sel plasma, dan serum germinativum. Lalu mikroskopisnya, tiroid biasanya membesar secara difus dan simetris. Kapsul utuh dan kelenjar terpisah dari struktur sekitarnya. Permukaan potongan tampak pucat, abu-abu kecoklatan padat dan agak rapuh. Lalu materi selanjutnya ada karsinoma papiler. Definisinya yaitu karsinoma papiler tiroid adalah tumor epitel ganas yang menunjukkan diferensiasi sel-sel folikel dan mempunyai karakteristik gambaran inti yang khusus. Karsinoma tiroid terbagi menjadi 4, yaitu karsinoma tiroid papiler, karsinoma tiroid folikular, dan lalu ada karsinoma tiroid medular, tiroid anaplastik. Etiologinya, faktor genetik, riwayat radiasi di kepala, leher, dan dada, atau radiasi pengen. Kenaikan sekresi hormon TSH dari epifisis anterior. Lalu ada faktor resiko. Faktor resiko yaitu faktor genetik, riwayat penyinaran pada daerah leher dan kepala pada masa anak-anak setelah mendapat radiasi dosis tinggi daerah leher untuk pengobatan keganasan. Lalu ada riwayat penyakit tiroiditis Hashimoto dan penyakit Graves. Lalu ada faktor hormonal, konsumsi minim iodium, dan yang terakhir endemis. Manifestasi klinis. Massa membesar di daerah leher, anatomi tiroid. Sulit menelan, suara serak, nyeri bertambah, disertai penurunan berat badan, konsistensi padat, pergerakan nodul immobile. Lalu yang terakhir, lalu ada patofisiologi. Kanker tiroid tipe papiler berkaitan erat dengan aktivasi TRK dan retrotoonkogen, keduanya melalui mekanisme amplifying dan rearranging. Lalu ada klasifikasi. Mikrokarsinoma adalah tumor dengan ukuran 1,5 cm atau kurang dan tidak menunjukkan bukti invasif melalui kapsul tiroid atau kelenjar limfosit servikal. Biasanya lesi ini tidak bisa diraba secara klinis dan merupakan penemuan tidak langsung saat operasi. Tumor intratiroid adalah tumor berukuran lebih dari 1,5 cm tetapi terbatas pada kelenjar tiroid. Tumor ekstratiroid meluas melalui kapsul tiroid ke jaringan sekitarnya. Jenis tumor ekstratiroid memiliki morbiditas yang tinggi. Lalu ada prognosis. Penata laksanaannya, terapi pembedahan, lobektomi, tiroidektomi, terapi hormonal, supresi TSH, terapi radioiodin, dan pemberian levotiroxin untuk yang tiroidnya sudah diangkat. Untuk pencegahannya adalah
pola hidup sehat, pemenuhan zat gizi iodium. Lalu makroskopis. Jaringan berdiameter 1 cm, berkapsul, batas yang tidak teratur, konsistensi kenyal, penampang tumor putih difus. Untuk mikroskopisnya yaitu sediaan menunjukkan tumor dengan struktur papiler yang terdiri dari sel-sel besar dengan sitoplasma sedikit inti besar jernih, ground glass atau orpan ani. Lalu materi selanjutnya yaitu ada karsinoma folikuler. Definisinya yaitu karsinoma folikuler merupakan tumor ganas dengan gambaran khas yang minimal dibandingkan dengan tipe lain dari keganasan tiroid. Definisi ini dibuat setelah mengeluarkan folikular varian of papillary carcinoma atau papillary carcinoma dengan arsitektur folikular yang dominan. Folikular oncocyte carcinoma. Karsinoma tiroid terbagi menjadi 4, yaitu ada papilar, folikular, medula, dan anaplastik. Untuk etiologinya, faktor risiko termasuk defisiensi iodium, usia tua, wanita lebih sering paparan radiasi, dan genetik. Untuk gejala klinisnya, itu karsinoma folikuler merupakan massa yang tumbuh lambat dan tidak disertai dengan rasa nyeri, tapi mempunyai beberapa gejala klinis yaitu serak, disfagia, dan dyspnea. Untuk metastasenya yaitu karsinoma folikuler hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menginvasi ke kelenjar limfe, di mana jaringan mengenai kelenjar limfe regional, tetapi invasi ke pembuluh darah sering dijumpai dengan penyebaran ke tulang, paru-paru, dan hati. Untuk terapinya, sebagian besar karsinoma folikuler diterapi dengan tiroidektomi total, diikuti dengan pemberian iodin radioaktif, di mana sel-sel yang bermetastase dapat mengambil elemen radioaktif yang dapat digunakan untuk identifikasi dan mengablasi lesi. Di sini ada gambar makroskopis. Lalu materi selanjutnya ada Graves' disease. Definisinya yaitu suatu gangguan autoimun. Pada gangguan tersebut terdapat beragam autoantibodi dalam serum. Antibodi ini mencangkup antibodi terhadap reseptor TSH, peroxisone tiroid, dan triglobulin dari ketiga TSH adalah autoantigen terpenting yang menyebabkan terbentuknya autoantibodi. Etiologinya, penyakit autoimun yang belum diketahui penyebabnya. Untuk faktor predisposisinya yaitu ada autoimun, genetik, usia 20, dan yang terakhir adalah perempuan. Tanda dan gejalanya ada tirotoksikosis, oftalmopati, dan dermopati. Ini gambarnya. Lalu ada patofisiologi. Penyakit Graves' disease timbul sebagai manifestasi antibodi imunoglobulin. Antibodi ini bereaksi dengan reseptor TSH. Sebagai akibatnya, antibodi tersebut dapat merangsang fungsi tiroid tanpa bergantung pada TSH. Hipofisis akibat terjadi hipertiroidisme. Lalu diagnosisnya, pemeriksaan penunjangnya itu ada 3, yaitu tes darah, tes serapan iodium radioaktif, tes CT scan, dan MRI. Untuk penata laksanaannya itu ada obat anti tiroid, metimazole, carbimazole, dan propitioracil. Untuk obat penghambatnya beta itu ada propranolol, metoprolol, dan atenolol, dan yang terakhir nadelol. Untuk makroskopisnya yaitu kelenjar membesar difusi mencapai 2-3 kali jaringan tiroid dewasa, simpai utuh dan tidak melekat. Kelenjar biasanya lunak dan licin. Untuk mikroskopisnya, hiperplasia folikel berukuran kecil sampai sedang, sebagian hiperplasia dengan struktur papiler,
epitel folikel terbentuk toraks dengan inti pada bagian dasar koloid. Di dalam lumen folikel tampak pucat dan membentuk gambaran scalloping dengan tepi berlekuk. Lalu untuk materi yang terakhir itu adalah COVID-19. Definisinya, virus corona atau several acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan dan infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Coronavirus adalah kumpulan virus yang biasa menginfeksi sistem pencernaan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Untuk gejala virus corona atau COVID-19, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 biasanya menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Secara umum ada 3 gejala umum, yaitu pertama ada demam, batuk kering, dan sesak napas. Untuk penyebaran virus corona, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Diagnosis virus corona. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi coronavirus sebelum gejala muncul. Guna memastikan diagnosis COVID, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut, yaitu ada rapid test, swab test, CT scan, dan ronsen. Lalu pengobatannya merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, mengajukan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Komplikasi virus corona. Pneumonia atau infeksi paru-paru, ada infeksi sekunder pada organ lain, lalu ada gagal ginjal, lalu ada akut cardiac injury, lalu ada akut respiratory distress syndrome, yang terakhir kematian. Untuk pencegahannya, yaitu sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Dan yang terakhir, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.